Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perjumpaan yang lalu kita sudah mencoba memahami keadaan umat Allah Perjanjian Lama pada zaman pembuangan. Itu meliputi periode 50 tahun, sekitar itu, dari tahun 587 sampai dengan 537 sebelum Masehi. Ketika mereka dibuang, umat Allah Perjanjian Lama mengalami krisis yang sangat-sangat besar. Mengapa krisis itu sangat besar? Karena janji-janji, maksud saya janji Allah kepada Abraham, yang sudah mereka capai itu satu persatu hilang. Maksud saya begini, kepada Abraham diberikan janji tanah yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka sudah masuk ke tanah terjanji itu, tetapi sekarang tanah terjanji atau tanah air itu sudah mereka tinggalkan, mereka dibawa keluar dari tanah terjanji itu dan dibawa ke Babilonia. Janji pertama hilang. Yang kedua, kepada Daud ketika mereka mencapai katakanlah puncak kejayaan Raja Daud, kepada Raja Daud dijanjikan bahwa keturunannya akan kekal untuk selama-lamanya. Perjalanan waktu menunjukkan bahwa akhirnya raja-raja keturunan Daud itu tidak kekal, habis. Ketika pembuangan, tidak ada raja lagi keturunan Daud yang berkuasa. Masih ditambah lagi kenisah Bait Allah yang megah yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem itu pun hancur lebur. Ketiga peristiwa itu sungguh-sungguh menimbulkan krisis iman yang sangat besar di dalam lingkungan orang-orang Yahudi, umat Allah Perjanjian Lama. Nah, ketika mereka berada di dalam situasi seperti itu, kita sudah melihat, saya ulang sebentar, reaksi-reaksi mereka terhadap situasi seperti itu bagaimana. Kita mesti berusaha tidak berpikir dengan cara berpikir kita, tetapi kita menyesuaikan dengan cara berpikir mereka, supaya paham mengapa mereka mempunyai reaksi seperti itu. Di dalam situasi konkret seperti itu, umat Allah Perjanjian Lama sebagian sampai kepada kesimpulan bahwa kehancuran Yerusalem, kehancuran kerajaan Yehuda adalah hukuman oleh Baal. Ini dewa setempat. Kesimpulannya apa? Mengapa Baal menghukum mereka? Karena mereka telah menduduki tanah yang seharusnya tidak mereka duduki. Karena yang berhak atas tanah itu, tanah Palestina itu, adalah Baal dan pengikut-pengikutnya. Sekali lagi kita berpikir dengan mengikuti cara mereka berpikir. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang tidak ikut dibuang dan tetap tinggal di Palestina kembali beribadah kepada Baal atau pindah beribadah kepada Baal. Nah, reaksi seperti ini lazim di lingkungan tadi saya sebut orang-orang yang tidak ikut dibuang ke Babilonia dan orang-orang yang ketika Yerusalem dihancurkan lari ke Mesir dan beberapa waktu kemudian kembali ke Palestina. Mereka mempunyai reaksi seperti itu. Itu reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua,
pandangan umum pada waktu itu, kalau ada dua bangsa berperang, yang berperang adalah Allah-Allah atau dewa-dewa mereka. Nah ternyata Yehuda kalah. Artinya yang menang, yang lebih berkuasa, yang lebih hebat adalah dewa-dewa Babilonia. Yahweh kalah perang. Cara berpikir mereka seperti itu. Itu berarti mereka sampai kepada kesimpulan bahwa Baal lebih kuat. Bukan hanya berhak atas tanah Palestina, tetapi ternyata Baal lebih kuat daripada Yahweh. Akibatnya apa? Mereka meninggalkan Yahwisme, ikut agama Babilonia. Nah ini sikap seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang dibawa ke Babilonia. Dan silahkan membayangkan ketika mereka dibawa ke Babel, tidak ada tempat ibadah, tidak ada apa-apa. Yang ada adalah tempat-tempat penyembahan Baal. Dengan upacara-upacara yang meriah, pasti itu menarik. Maka mereka meninggalkan Yahwisme karena alasan tadi, dan tentu ada pengaruhnya juga ibadah-ibadah Baal yang meriah dan yang sangat menarik itu. Jadi, mereka meninggalkan Yahwisme. Itu reaksi yang kedua. Reaksi yang ketiga, ini putus asa, tidak ada harapan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa sebetulnya Allah sudah memberikan peringatan yang cukup, tetapi mereka tidak mau mendengar. Peringatan yang cukup itu apa? Kita ingat, tahun 722, Samaria, kerajaan utara, ibu kota kerajaan Israel itu jatuh ke tangan kerajaan Asyur. Peringatan pertama. Kemudian di kerajaan selatan sendiri, pembuangan pertama tahun 597. Peringatan kedua. Dan pada tahun 587, itulah saat ketika kerajaan Yehuda dihancur leburkan oleh Babilonia. Nah, dengan pengalaman seperti itu, peringatannya cukup tidak pernah didengarkan. Mereka merasa Allah tidak akan memberikan pengampunan lagi. Tidak ada pengampunan, mereka putus asa dan merasa bahwa sebetulnya tidak ada masa depan lagi bagi bangsa ini. Tanah terjanji harus ditinggalkan, kerajaan tidak ada, tempat ibadah hancur lebur, selesai. Sejarah selesai sebetulnya. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Mengapa bangsa Israel, kerajaan Yehuda, orang-orang Yehuda itu tidak berakhir dengan kehancuran dan hilang dari sejarah? Jawabannya, karena pada zaman-zaman yang susah, krisis besar itu muncul nabi-nabi. Yang muncul pada waktu itu dan berperan besar adalah Nabi Yeremia dan Nabi Yesekiel. 2 orang nabi besar. Nanti masih akan ada nabi yang lain yang akan kita bicarakan pada waktunya. Nah, peranan nabi-nabi ini apa? Peranannya ada 2, yaitu sebelum pembuangan tahun 587 dan sesudah atau pada waktu pembuangan. Sebelum pembuangan, nabi-nabi ini memberikan peringatan-peringatan. Awas, kalau kalian tidak setia kepada Allah, kalian akan dihukum. Kata-katanya keras. Tetapi kemudian ketika pewartaan mereka itu terbukti dan mereka
dibuang ke Babilonia, nabi-nabi ini nada pewartaannya berubah. Tidak menubuatkan malapetaka, tidak menyalah-nyalahkan terus, tetapi berubah memberikan penghiburan. Sesudah mereka mengalami benarnya pewartaan nabi itu. Mungkin baik kalau kita lihat 1-2 ayat dari kedua nabi itu. Nabi Yeremia misalnya. Nabi Yeremia bab 13 ayat 23 sampai 24. Ini kritik tajam. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Keras bukan main. Mengungkapkan keputusasaan juga dari Nabi Yeremia. Itu sebelum peristiwa pembuangan. Sesudahnya kita lihat bab 31 kitab Nabi Yeremia ayat 31 sampai 34. Bab 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, itu artinya orang-orang dari kerajaan utara, dan kaum Yehuda, artinya orang-orang dari kerajaan selatan. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang pertama adalah pembebasan dari Mesir. Pembebasan yang baru akan lebih bermakna dibandingkan dengan eksodus dari Mesir itu. Karena apa? Nah, kita baca ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel, sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, yang penting juga, bagus sekali, silahkan nanti merasa-rasakan kalimat ini. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Akan ada eksodus kedua. Eksodus, keluaran artinya, keluaran dari Mesir itu eksodus pertama, keluaran dari Babel itu eksodus kedua. Demikian juga kitab Nabi Yesekiel. Kitab Nabi Yesekiel, bab 7 ayat 1-4, itu keras, peringatan. Kita lihat bab 7 ayat 1-4. Kalau dilihat judulnya saja sangat jelas, kesudahan Yerusalem tiba. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel, berakhirlah keempat penjuru tanah ini. Artinya hancur lebur. Habis. Tetapi kemudian pada bab 36 nadanya menjadi sangat berbeda. Judulnya adalah pembaharuan Israel.
bab 36 Yesekiel, kita lihat satu ayat saja, ayat 22. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Itu repetisi dari perjumpaan kita yang lalu, agak panjang repetisinya. Mengapa? Ya kembali seperti selalu saya katakan, waktu saya belajar mengenai hal ini, itu memahaminya tidak gampang. Oleh karena itu, kalau saya salah, saya senang. Saya membayangkan saudara-saudara sekalian juga tidak mudah untuk membuat kerangka sejarah dan menempatkan nabi-nabi dan teks-teks dari nabi-nabi itu dalam kerangka sejarah itu. Itulah sebabnya saya selalu mengulang-ulang. Kita sampai di situ, kita lanjut dengan bahan yang baru. Perkembangan politik pada zaman itu. Jadi periode yang kita pelajari adalah 587 sampai 537. Kadang-kadang tanggal tahun-tahunnya tidak sama angkanya, 537, 538, 539, itu tidak menentukan keselamatan kita. Kira-kira, apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika Babel masih berkuasa, ada satu kerajaan lain yang mulai tumbuh berkembang menjadi semakin kuat. Namanya Kerajaan Persia. Nah, Kerajaan Persia ini yang mulai berkembang sekitar tahun 550 sebelum Masehi, berhasil mengalahkan Kerajaan Babilonia yang menghancur leburkan Yehuda. Dan itu terjadi sekitar tahun 539. Jadi bangsa, kerajaan yang membawa bangsa Israel, kerajaan Yehuda ke pembuangan Babilonia dikalahkan oleh kerajaan Persia. Itu yang pertama, situasi sejarahnya. Yang kedua, ternyata politik kerajaan Persia ini sangat berbeda dibandingkan kerajaan Babilonia. Kalau zaman sekarang ya penjajah yang kejam dengan penjajah yang baik. Tidak ada penjajah yang baik itu, tetapi Persia ini bisa memberikan contoh apa yang terjadi. Maksudnya begini, ketika Babilonia dikalahkan oleh Persia, wilayah kerajaan Babilonia dikuasai oleh Persia, maka Koresi, Sirus, Raja Persia itu pada tahun 538, jadi tidak lama sesudah dia merebut mengalahkan Babilonia, memberikan izin kepada orang-orang Israel, termasuk Israel dan Yehuda, itu namanya bisa menjadi satu Israel, untuk pulang ke tanah air mereka yang mereka tinggalkan. Itu kan hebat. Pemerintah yang seperti itu, yang mengizinkan orang-orang yang dibuang, dijajah, untuk kembali ke tanah air. Mungkin baik kalau kita lihat salah satu ayat yang menceritakan itu. Kitab kedua Tawarikh, bab 36, ini bab yang terakhir, ayat 22 sampai 23. Ini cerita mengenai perintah Koresi, Raja Sirus, kepada orang-orang Yahudi supaya pulang.
Saya baca bab 36, 2 Tawarikh ayat 22. Pada tahun pertama, jadi tidak ditunda-tunda, pada tahun pertama zaman Koresi, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Menyebut Yeremia yang menubuatkan pembebasan. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Jelas sekali. Jadi ini maklumat dari Raja Persia, Sirus atau Koresi. Dan mungkin bagus diperhatikan, di dalam teks ini diungkapkan, tentu ini adalah spiritualitas penulis kitab Tawarikh ya, bahwa Koresi itu dipakai sebagai alat untuk Tuhan, sebagai alat oleh Tuhan untuk menggenapkan nubuat yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ini tentu teologi, lebih teologi daripada sejarah. Mungkin kalau kita bicara tentang sejarah, Koresi itu mempunyai politik yang menghormati martabat manusia. Misalnya seperti itu, sehingga orang jajan pulanglah, kamu bebas. Tetapi dari segi iman, bukan dari segi sejarah atau politik, dari segi iman, penulis kitab Tawarikh yakin bahwa Koresi Raja Sirus itu dipakai sebagai alat oleh Tuhan untuk membawa kembali umatnya ke tanah terjanji. Itu yang kedua, keadaan politik. Yang berikutnya, di tengah-tengah situasi seperti itu, muncul seorang nabi besar, tetapi tidak punya nama, tidak dicatat namanya. Nabi itu muncul di tengah-tengah orang buangan di Babilonia. Sekarang pewartaan nabi yang disebut besar, tetapi identitasnya tidak jelas siapa itu. Dalam kitab suci kita yang sekarang, pewartaan itu ditempel pada pewartaan Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya sudah kita bicarakan, muncul pada zaman itu. Pewartaannya ada di dalam kitab Nabi Yesaya dari bab 1 sampai bab 39. Sebetulnya kitab Nabi Yesaya katakanlah berakhir di situ. Tetapi pada zaman pembuangan muncul nabi anonim tanpa nama, dan pewartaannya itu mirip-mirip dengan tulisan pewartaan Nabi Yesaya. Sekarang di dalam teks kita, tulisan pewartaan Nabi Yesaya yang dianggap Nabi Yesaya itu ada pada bab 50, bab 40 sampai bab 55. Nabinya disebut Deutero Yesaya. Deutero itu yang kedua. Jadi karena tidak punya nama, tidak dikenal namanya, sementara ada di dalam teks kita, itu disambungkan dengan kitab Nabi Yesaya, maka disebut Nabi Yesaya yang kedua, Deutero Yesaya.
Mungkin baik kalau kita lihat Yesaya bab 40, isinya semuanya adalah berita penghiburan. Kita lihat bab 40, Yesaya bab 40 ayat 1-2. Hiburlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi kita ingat salah satu reaksi, Tuhan sudah tidak akan mengampuni lagi. Nabi ini mengatakan Tuhan terus mengampuni. Ayat 9 sampai dengan ayat 11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan selanjutnya. Ayat 11, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Di umat Allah akan kembali dan dipelihara seperti itu. Apakah orang buangan itu percaya begitu saja? Pasti tidak. Tidak gampang mendampingi orang-orang yang sudah berada di dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk itu. Lalu jurus untuk meyakinkan orang-orang yang sudah terpuruk dan sulit diajak bangkit kembali itu caranya bagaimana? Kita baca bab 40 ayat 12. Silahkan melihat judulnya, Allah di atas semua Allah. Ingat, reaksi terhadap krisis itu salah satunya adalah Allah sudah tidak akan mengampuni. Itu dijawab dengan yang tadi, bab 40 ayat 1-2. Kesalahannya telah diampuni. Reaksi yang lain terhadap keadaan mereka di pembuangan, Yahweh kalah, dikalahkan oleh Baal. Ini dijawab di sini. Saya baca bab 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran. Ayat 13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Siapa Allah yang seperti itu? Yang mengatasi semuanya itu? Jawabannya tidak ada. Allah, Yahweh Allah Israel adalah Allah di atas semua dewa-dewi, ilah-ilah yang lain. Dengan demikian, kitab Deutero Yesaya bab 40 sampai bab 55 yang mencoba mengangkat umat Allah perjanjian lama yang sudah sangat terpuruk dalam krisis yang amat dahsyat untuk kembali percaya kepada Allah Yahweh yang menggunakan koreksi untuk membebaskan mereka dari pembuangan. Ini Allah yang memberikan janji-janji seperti ini
menggunakan Koresi untuk melaksanakan rencananya. Moga-moga dapat ditangkap dengan tidak terlalu sulit. Sekarang, perkembangan kitab suci pada periode itu. Jadi sebetulnya kita bicaranya sih kerangkanya mudah ya. Umat Allah Perjanjian Lama di pembuangan berada dalam krisis. Mereka seharusnya kalau menurut perhitungan biasa bisa lenyap dari sejarah. Tetapi ternyata tidak. Karena apa? Ada nabi. Nabi yang mewartakan, menubuatkan hukuman, tetapi tidak menyalah-nyalahkan dan menghukum terus, menubuatkan hukuman terus, tetapi juga menubuatkan pengharapan. Sebetulnya kita ringkasnya begitu itu. Lalu sesudah meringkas itu, pertanyaannya pada periode ini, antara 587 sampai 537, kitab suci Perjanjian Lama itu mengalami perkembangan seperti apa? Rupa-rupanya di tengah krisis politik yang sangat dahsyat dan krisis keagamaan, krisis iman yang mendalam, umat Allah Perjanjian Lama yang dibuang ke pembuangan itu tidak semuanya kehilangan pengharapan. Bahkan dapat dikatakan di antara mereka, ingat yang dibuang adalah orang-orang pandai, kelompok ke atas, kelompok menengah ke atas dari bangsa Yehuda. Di antara mereka-mereka ini ada sekelompok entah besar entah kecil, cukup kecil, yang terus merenungkan perjalanan pergumulan iman mereka. Dalam arti tertentu pada periode ini yang namanya penulisan. Penulisan yang kemudian tulisan itu akan menjadi kitab suci, itu sangat subur. Apa yang ditulis pada periode ini? Yang ditulis adalah, ini istilah baru lagi, kisah sejarah Deuteronomis. Kisah sejarah Deuteronomis. Deutero itu kedua, nomos itu artinya hukum. Sejarah, kalau dibahasakan dengan sederhana, sejarah yang ditulis dengan kacamata nomos, hukum, Taurat, yang ditemukan di Yerusalem ketika Yosia mengadakan pembaharuan keagamaan. Kitab sejarah itu yang sudah kita kenal adalah tradisi Y, tradisi E yang pertama, sejarah antara Abraham sampai Musa. Namanya yang dipakai untuk Allah adalah Elohim, El. Kemudian ada sejarah mirip-mirip dengan tradisi yang itu dengan nama Y. Karena di dalam tulisan itu dipakai nama panggilan Allah Yahweh. Kedua tradisi itu dijadikan satu menjadi tradisi JE. Itu bagiannya itu sejarah. Nah, sekarang pada periode ini ada penulis sejarah baru, yaitu sejarah sampai dengan Raja Yosias, pembaharuan itu, dan sejarah ini, sejarah panjang itu ditulis dengan kacamata pembaharuan religius keagamaan yang dilakukan oleh Raja Yosia berdasarkan teks naskah yang ditemukan di Bait Suci. Naskah dari utara dibawa ke selatan,
disimpan di Kenisah Yerusalem, ditemukan ketika Yosias memerintahkan pembaharuan renovasi bait suci. Nah, teks yang ditemukan itu dipakai sebagai landasan pembaharuan. Membuahkan cara berpikir baru, cara melihat baru, dan sejarah yang sepanjang sampai dengan Yosia itu dibaca dengan kacamata pembaharuan keagamaan oleh Yosias itu. Jadi ada sejarahnya sudah lebih panjang. Sebelumnya baru sampai Musa, terus ditambah sampai dengan zaman Raja Yosia. Nanti itu semua akan kita temukan yang menjadi kitab pertama Raja-Raja, kitab kedua Raja-Raja itu. Itu satu. Jadi pada periode ini muncul tulisan kisah sejarah yang disebut nanti kalau membaca buku-buku kitab suci, rumusannya KSDTR, Kisah Sejarah Deuteronomis. Yang membedakan apa? Yang membedakan penafsiran atas sejarah. Bahwa Quraisy dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu kan tafsiran. Sejarahnya begini, dipahami sebagai karya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai yang namanya kitab ratapan. Bisa dibayangkan itu munculnya dari mana kok namanya saja ratapan. Ya ketika bangsa itu meratap, kapan mereka meratap besar-besaran? Ya ketika mereka berada dalam pembuangan. Kita coba lihat ya 1-2 ayat. Kitab ratapan, nanti dibaca sendiri. Kitab ratapan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu isinya semuanya meratapi keadaan. Kita baca salah satu bagian, yang bab 4 saja, kitab ratapan 4. Sengsara Sion yang dahsyat itu judulnya. Ah, sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Bisa membayangkan? Ini gambaran hancur leburnya Kenisah Yerusalem. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang beriuk. Dan selanjutnya, ayat 4, lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Susah payah. Situasi pembuangan yang membuat bangsa itu mengungkapkan ratapan mereka, kesusahan mereka, yang kemudian ditulis di dalam kitab ratapan ini. Jadi kitab ratapan ini kalau dibaca tanpa latar belakang pembuangan susah dimengerti. Tetapi kalau kita tahu sejarah sedikit, zaman pembuangan semuanya hancur, krisis besar, kitab ratapan ini tempatnya di sana. Maka bisa dibaca dengan memperhitungkan sejarah itu. Tetapi, seperti biasanya, dalam rangka iman, ratapan itu tidak berhenti pada ratapan putus asa. Bab 5. Kitab ratapan bab 5. Sudah berubah. Nadanya berubah. Kita baca beberapa ayat. Ayat 1. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehidupan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Masih meratap lagi. Sekarang ayat 20.
dan 22. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ini cara orang yang berada di dalam situasi sulit mengungkapkan kepercayaannya, bertanya kepada Tuhan. Jadi pada masa ini, satu, kitab sejarah Deuteronomistis, yang kedua, kitab ratapan, jelas dari periode ini, dan sekarang nabi-nabi. Rupa-rupanya tidak bisa dibuktikan orang-orang yang dibuang ke Babilonia, di antara mereka ada orang-orang terpandang di kerajaan dan sebagainya, membawa catatan-catatan nabi-nabi sebelum pembuangan. Kalau orang pergi nanti tahu mau diapakan, itu kan barang-barang yang dianggap penting dibawa. Rupa-rupanya catatan-catatan mengenai pewartaan para nabi yang dianggap penting itu pun dibawa ke pembuangan. Bahan-bahan pewartaan itu dikumpulkan. Banyak waktu di pembuangan rupanya dikumpulkan, disusun, sehingga menurut para ahli tafsir kitab suci, pada akhir zaman pembuangan sudah ada dalam bentuk kurang lebih definitif kitab Amos, kitab Hosea, Yesaya, Mika, Yeremia, dan Yesekiel. Jadi periode ini adalah periode yang sangat subur. Yang berikutnya adalah Mazmur. Kita semua tahu dalam ibadah apapun dibutuhkan nyanyian-nyanyian. Maka Mazmur sebagai ungkapan perasaan hati orang dalam bentuk syair, dalam bentuk nyanyian, juga banyak yang disusun pada zaman itu. Pasti atau saya kira mudah diingat Mazmur 137 yang dinyanyikan dengan sangat bagus. Siapa itu ya penyanyinya? Mazmur 137, coba kita lihat. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. By the river of Babylon. Duduk menangis kok disuruh menyanyi, ya enggak sampai hati, enggak bisa. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikannya? Menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Jelas, di negeri asing. Ya, di negeri asing itu mana? Ya ketika mereka dibuang di Babilonia itu. Itu sangat jelas. Mazmur ini jelas berlatar belakang zaman pembuangan. Mazmur 74. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak, bukan hanya rusak, hancur lebur itu. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Dan seterusnya. Jadi sejumlah Mazmur juga berasal dari periode ini.
Tambah lagi istilah. Kita sudah mengenal istilah E, istilah Y, istilah YE. Sekarang muncul istilah baru yaitu P, priest. Itu adalah tulisan para imam. Siapa mereka itu dan untuk apa mereka ini menulis pada zaman pembuangan? Cara berpikirnya begini, bait Allah sudah hancur. Pendidikan para pelayan bait Allah tentu terbengkelai. Silakan membayangkan ya, ketika mereka berada di Yerusalem, ada kenisah, ada bait Allah, dan di situ para pelayan bait Allah itu disiapkan, dididik, dan berperan. Satu. Yang kedua, sekarang mereka berada di tanah pembuangan, tidak ada apa-apa. Dua, Nabi, tadi sudah kita lihat, menubuatkan bahwa pada waktunya nanti, ketika mereka diizinkan kembali oleh Quraisy, mereka akan membangun kembali bait Allah yang baru. Oleh karena itu, moga-moga cara berpikirnya, logikanya bisa diikuti. Bait Allah hancur, tempat pendidikan calon-calon pemimpin, calon-calon imam di bait suci itu berhenti. Padahal Nabi menubuatkan nanti akan ada bait Allah yang baru. Antara kenyataan dan apa yang diwartakan oleh Nabi itu menantang sekelompok imam untuk menulis sejarah dengan ciri yang khas, sejarah menurut para imam. Untuk apa? Untuk menjaga garis keturunan imam itu. Moga-moga jelas maksudnya. Kalau tiba-tiba nanti ada bait Allah yang baru dan ada sekelompok orang, kami ini imam-imam dari bait suci, buktinya apa? Kan harus dibuktikan. Nah, maka kelompok yang namanya imam ini menyusun tulisan, antara lain yang paling pokok adalah untuk membuktikan kelangsungan garis imam yang akan melayani bait suci yang baru di Yerusalem. Oleh karena itu, salah satu cirinya adalah silsilah. Oleh karena itu, kalau membaca silsilah, itu kesimpulannya mudah. Ini pasti dari kelompok para imam yang ingin memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam silsilah itu adalah orang-orang yang benar pada posisinya. Seperti halnya kalau orang membuat silsilah, saya ini keturunannya Diponegoro misalnya, kan ada silsilahnya. Entah silsilah itu dibuat-buat atau bagaimana, pokoknya orang bisa mengatakan saya ini keturunannya Diponegoro misalnya. Entah untuk kepentingan apa. Kalau yang di dalam kitab suci, ini untuk membuktikan antara lain fungsi yang pernah ada dan pernah hilang dan akan ada lagi. Harus dijamin bahwa para fungsionaris itu benar-benar dari keturunan imam. Oleh karena itu, ciri khas dari tulisan P para imam ini adalah silsilah, daftar silsilah. Kalau tidak, kita tidak tahu Abraham itu asal-usulnya dari mana. Waktu kita bicara mengenai tiba-tiba kok muncul Abraham, dari mana? Dari Adam, ada keturunannya dan ada silsilahnya itu. Nah, tradisi P ini
juga menulis bagian pembukaan dari seluruh kitab suci sekarang ini. Abraham itu mulai diperkenalkan pada bab 12 kitab Kejadian. Tradisi P itu menulis bab 1 sampai dengan bab 11. Silsilah. Mungkin baik kalau kita lihat salah satu ya, supaya tidak mengawang-awang. Dilihat saja dulu misalnya kitab Kejadian bab 11. Itu yang menghubungkan Adam dengan Abraham. Inilah keturunan Terah. Kitab Kejadian bab 11 ayat 27. Terah memperanakkan Abram dan selanjutnya. Itu kalau diurut-urut bab 11 ayat 10 sampai 26 keturunan Sem. Ayat bab 9, bab 10 daftar bangsa-bangsa keturunan Sem. Bab 9 Nuh dan anak-anaknya. Itu semua menghubungkan sejarah awal dengan Abraham dan nanti dengan imam-imam di Kenisa. Itu naskah-naskah, tulisan-tulisan yang muncul, diperkirakan muncul, ada yang pasti, ada yang kemungkinan besar muncul pada zaman pembuangan ini. Bagian yang terakhir dari periode ini, yaitu proses kanonisasi. Ini tidak mudah. Tetapi saya mencoba untuk menjelaskan pelan-pelan, moga-moga. Seringkali ada yang berpikir bahwa kitab suci ini gelondongan ditulis satu kali, sudah jadi kitab suci seperti ini. Tidak begitu pemahaman kita. Di dalam ajaran gereja tentang kitab suci, yang pernah kita pelajari dulu, ada yang namanya proses kanonisasi. Bagaimana suatu tulisan pelan-pelan akhirnya diterima sebagai kitab suci. Jadi bukan gelondongan yang ditulis atau gelondongan yang diserahkan begitu saja entah oleh siapa, tapi sudah kita lihat kisah sejarah itu pun ditulis sedikit demi sedikit. Itulah yang namanya proses kanonisasi. Kalau dirumuskan, rumusan konseptualnya begini. Proses kanonisasi adalah proses penerimaan, jadi diterima dulu, pengakuan, sesudah diterima, diakui, pengesahan. Ada 3 kata, proses, penerimaan, pengakuan, pengesahan, tulisan-tulisan yang pada akhirnya diterima sebagai sabda Allah kepada manusia. Proses kanonisasi ini panjangnya bukan main. Ini kita berada pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nanti tulisan-tulisan perjanjian lama itu menjadi kanonik, artinya ukuran iman, baru pada tahun 70 Masehi. 400 tahun prosesnya. Mungkin sebagai perbandingan begini, pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Ini persamaan ya supaya nanti lebih mudah. Apakah ketika Yesus lahir menurut sejarah pada tahun 4 sebelum Masehi,
pada waktu dia lahir, itu orang sudah sampai kepada pengakuan bahwa Yesus itu anak Allah apa belum? Sejarah loh ya, bukan kitab suci. Sejarah. Jawabannya belum. Kalau sudah, tidak usah ada cerita Injil, tiba-tiba Yesus anak Allah, tidak usah kisah sengsara dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama. Jadi, apakah orang sudah percaya? Tentu pertanyaan ini dalam konteks gereja Katolik ya, dan Kristiani. Apakah orang sudah percaya bahwa Yesus itu anak Allah? Jawabannya belum. Pertanyaan kedua, apakah Yesus ketika lahir itu sudah anak Allah atau belum? Jadi bukan masalah pengakuan orang, tetapi Yesus yang lahir itu anak Allah atau bukan? Jawabannya iya. Meskipun orang belum mengakui, proses pengakuan itu lama. Bisa membedakan ya. Sama nanti, apakah ketika, ambil saja contoh, naskah yang ditemukan di dalam bait suci itu, sudah diakui sebagai kitab suci atau belum? Jawabannya belum. Pertanyaan berikutnya sama, apakah itu sabda Allah atau bukan? Iya. Proses pengakuan itulah yang namanya proses kanonisasi. Jadi penerimaan, pengakuan, pengesahan suatu tulisan sampai diakui sebagai firman Tuhan. Sama seperti Yesus ketika lahir, kan tidak ada kisahnya. Sampai muncul di depan umum itu kan 30 tahun tidak ada ceritanya. Yesus itu seperti anak-anak yang lain, mungkin ketika remaja dianggap sebagai remaja yang baik, dan ketika tampil di depan umum, nah sudah mulai lain. Dia kok mengajarnya penuh wibawa, maka dia disebut rabi. Kok dia omongnya begitu, maka dia disebut nabi. Kok bicara tentang dengan kutipan-kutipan macam-macam dari kitab suci Perjanjian Lama. Petrus mengakui bahwa Yesus Mesias. Tetapi ketika semuanya selesai dengan kematian Yesus, bubar itu pengakuan itu. Baru kemudian ketika Yesus bangkit, berkat bimbingan Roh Kudus, para murid pertama sampai kepada pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lihat ya, Yesus sudah anak Allah pada waktu lahir, tetapi proses pengakuan bahwa Yesus anak Allah lewat segala macam kompleksitas dinamis itu, sampai akhirnya Yesus berkat bimbingan Roh Kudus, manusia mengakui, murid-murid Yesus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Sama, sudah ada tulisan ini pada periode tahun abad ke-10 sebelum Masehi, sudah kitab suci belum diakui. Sudah sabda Allah atau belum? Sudah. Tetapi kemudian ketika kapan diputuskan bahwa ini adalah kitab suci yang Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, itu baru pada abad pertama Masehi. Dan yang Deuterokanonika itu baru diterima pada abad keempat Masehi. Prosesnya panjang. Itulah proses kanonisasi. Nanti akan ditunjukkan 1-2 contoh pada periode ini. Proses itu semakin jelas mulai berkembang, proses kanonisasi. Kita bicarakan dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih.